Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, para peserta daurah Akidah jilid yang ke-8 yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada daurah sesi yang ke-8 ini, insyaallah taala kita akan mengangkat judul 4 kaedah utama dalam memahami tauhid dan syirik. Judul daurah kita adalah 4 kaedah utama dalam memahami tauhid dan syirik. Di mana pembahasan ini kami sarikan dari kitab Al-Qawaidul Arba, 4 kaedah pokok dalam tauhid, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu dari kewajiban kita di dalam agama adalah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, nikmat mengenal tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari kesyirikan dan kebid'ahan. Maka kesyukuran terhadap nikmat adalah suatu kewajiban, karena di dalam agama Allah perintahkan kita untuk itu. Washkuru nikmatallahi alaikum in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi kesyukuran di dalam hati, pengakuan bahwa segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesyukuran lisan, di mana kita senantiasa memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Dan yang ketiga, kesyukuran anggota badan, di mana kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Nah, inilah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan nikmat, maka hendaknya kita bersyukur kepadanya.
Sebaliknya, kalau mendapatkan ujian dan cobaan, musibah dan malapetaka, maka kewajiban kita adalah bersabar. Kewajiban kita adalah bersabar. Dan kesabaran adalah wajib hukumnya. Ketika ujian dan cobaan menimpa kita. Dan kesabaran ini juga, kata para ulama, ada dalam 3 perkara. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesabaran. Maka orang yang beriman, ketika mendapat nikmat, mereka bersyukur. Dan ketika mereka ditimpa musibah, ujian dan cobaan, mereka bersabar. Dan yang terakhir, kalau mereka jatuh dalam dosa dan pelanggaran, maka mereka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 perkara ini, dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar, dan ketika jatuh dalam dosa dia beristighfar, ini merupakan tanda dari tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim yang hidup di dunia ini. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, seorang mukmin hendaknya tidak keluar dari 3 hal tersebut. Karena kehidupan manusia, kata ulama, tidak keluar dari 3 itu. Imma dia mendapatkan nikmat, maka nikmat harus disyukuri. Atau dia mendapatkan ujian dan cobaan, dan ujian itu harus kita hadapi dengan kesabaran. Atau imma dia jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan itu harus dia atasi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dia bisa mewujudkan 3 hal tersebut, maka dialah orang yang paling bahagia di dunia ini. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, mereka adalah orang-orang yang paling sempurna di dalam hal tersebut. Tidak diragukan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya. Dan itulah misi dakwah para nabi dan para rasul. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh, kata Allah, kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tujuan dan misi utama mereka diutus untuk menyerukan an i'budullaha, sembahlah Allah semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah semua yang disembah selain Allah. Ya. Lihat bapaknya para nabi dan para rasul, yaitu Ibrahim alaihi salam. Beliau dikenal sebagai Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Millah agama Nabi Ibrahim sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikutinya. Allah menyatakan dalam Quran, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ikutilah wahai Muhammad millahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim yang lurus di atas tauhid, dan sekali-kali beliau tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Apa inti ajaran agama Nabi Ibrahim? Intinya adalah anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Beribadah hanya kepada Allah semata dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan satu faedah yang harus kita catat, sebagaimana yang ditakrir oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala, bahwa tidaklah
kata ibadah di dalam ayat Al-Quran maupun hadits-hadits Rasulullah kecuali di dalamnya terkandung makna tauhid. Tidaklah ada kata ibadah yang disebut di dalam nas Quran maupun hadisnya Nabi melainkan padanya ada makna tauhid. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Wa kullu ibadatin fil Qur'ani fama'nahu tauhid." Fama'nahu tauhid. Semua ibadah yang disebut di dalam Quran maka maknanya tidak lain dan tidak bukan kecuali tauhid. Iya. Makanya makna dari ayat liya'budun, bahwa tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Makna liya'budun dalam ayat itu ai liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku di dalam ibadah. Karena ibadah tidak akan pernah dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid, bersih dari kesyirikan. Jika suatu ibadah bercampur dengan syirik, maka ibadah kita akan menjadi batal. Sama seperti sholat, kemudian muncul hadas, maka sholat kita tidak sah. Taharah yang kita jalankan, kemudian setelahnya muncul hadas yang membatalkan taharah itu, maka taharah kita pun menjadi batal. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka demikian pula tauhid seperti itu. Ibadah seperti itu. Ibadah kalau bercampur dengan kesyirikan, tidak ada tauhid di dalamnya, maka tidak pernah dinamakan ibadah. Harus ada tauhid di dalamnya. Tauhid itu lebih khusus daripada sekedar ibadah. Kata para ulama, setiap orang yang bertauhid maka dia pasti beribadah kepada Allah. Tapi tidak semua orang yang beribadah dia bertauhid. Setiap orang yang bertauhid pasti beribadah kepada Allah, tapi tidak semua orang yang beribadah pasti bertauhid. Iya. Karena tauhid itu dasar dia, pokok dia, landasan dari semua ibadah. Landasannya, dasarnya adalah tauhid. Lihat orang-orang musyrikin dahulu. Jangan dikira mereka tidak beribadah. Mereka juga punya ibadah. Terkadang mereka beristighfar kepada Allah. Terkadang mereka berdoa kepada Allah. Bahkan mereka juga punya ibadah haji. Dan di saat genting, mereka mampu mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut di dalam Al-Quran, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka beribadah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa mereka tetap dinamakan sebagai orang musyrik padahal beribadah? Karena tidak semua orang beribadah pasti bertauhid. Tidak semua. Ada orang yang beribadah tapi masih musyrik, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari sinilah betapa pentingnya kita mengetahui tauhid dan lawan dari tauhid itu yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak akan bisa memahami tauhid dengan benar kalau dia belum kenal syirik. Kalau dia belum kenal kesyirikan. Karena secara umum kebaikan akan lebih sempurna kita kenal kebaikan itu kalau kita kenal lawannya yaitu kejelekan. Makanya seorang penyair Arab pernah mengatakan, wadiddu yudhiru husnahud diddu wa bididdiha tatabayyanul asya. Sesuatu itu akan semakin terang, akan semakin jelas kalau kita tahu apa lawannya. Dan dengan mengetahui lawannya, jelaslah semua perkara. Maka tauhid tidak akan sempurna pengetahuan kita terhadapnya kecuali dengan mengetahui lawan dari tauhid itu, yaitu kesyirikan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan betapa beruntungnya orang-orang yang bertauhid, yang dengan itu dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan betapa sengsaranya orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan, apalagi terjerat dalam jeratan-jeratan kesyirikan sehingga dia sulit untuk keluar darinya. Dia akan mendapatkan kesengsaraan dan kepedihan selama-lamanya. Iya, makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam riwayat Muslim, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal, kata Nabi, dalam keadaan dia tahu kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang berbuat syirik, apa kata Allah? Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, haram surga untuknya. Wa ma'wahun nar, neraka adalah tempat kembalinya. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengenal tauhid dan syirik ini, kita perlu memahami kaidah-kaidahnya. Dan di sana ada 4 kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yang semuanya terambil di dalam nusus Al-Quran dan sunnah Nabi. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam kitabnya Qawaidul Arba. 4 kaidah ini beliau tidak ambil dari kantongnya sendiri, tidak. Tetapi 4 kaidah ini semuanya ada dalilnya. Dan beliau mengambil dalil pokok yaitu dari Al-Quran. Sekalipun dalilnya terlalu banyak di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam 4 kaidah ini kita akan jelas, paham, dan bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik. Kemudian kita bisa membedakan mana muwahhidin dan mana musyrikin. Dengan memahami 4 kaidah besar ini di dalam tauhid dan syirik. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa 4 kaidah ini semuanya pada hakikatnya adalah gambaran nyata ya tentang kaum musyrikin di zaman dulu. Jadi risalah ini, risalah Qawaidul Arba, itu menyebutkan sejarah singkat tentang kemusyrikan di zaman dulu. Di mana kesyirikan di zaman sekarang itu semuanya berakar dari kesyirikan dari zaman dulu. Ya, mungkin namanya berbeda, ya, tetapi hakikatnya sama. Ya. Karena kata para ulama itu al-ibratu bil haqa'iq wal ma'ani, la bil alfat wal mabani. Yang namanya ibrah, yang dijadikan patokan adalah hakikat dan maknanya, bukan pada lafadznya yang berbeda, ya, atau penyebutannya yang tidak sama. Bukan itu. Tetapi kita lihat hakikatnya. Kalau syirik, maka tetap dihukumi syirik, walaupun disebut dengan nama-nama yang indah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesyirikan di zaman sekarang itu semuanya tidak lepas dari kesyirikan yang pernah terjadi di zaman dulu. Makanya sejarah itu berulang. Ya. Kata sebagian orang bijak apa? Jas merah. Ya. Apa itu? Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Ya. Kenapa? Karena dengan kita menengok sejarah, apalagi berkaitan dengan memahami agama ini, itu sangat penting para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau di zaman dulu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, itu yang menjadi pelaku-pelaku kesyirikan di zaman itu. Nah, di zaman sekarang syiriknya sama, cuman pelakunya saja yang beda. Ya. Kalau di zaman dulu Abu Jahal, Abu Lahab, ya di zaman sekarang mungkin ada abu-abu yang lain.
Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari sini beliau mengajari kita untuk bisa memahami tauhid dan memahami syirik. Lihat sejarah kesyirikan orang di zaman dulu. Dari sini ikhwani fiddin wa akhwati fillah, pentingnya kita memahami sejarah itu. Ya. Sampai kata sebagian orang bijak itu, memahami sejarah itu penting, seperti orang yang menengok ke belakang. Ya, orang kalau berkendaraan kan harus punya kaca spion kan. Ya. Untuk apa itu? Sesekali dia lihat ya kan. Sesekali dia lihat ke belakang. Kenapa? Supaya ya jalannya bisa mulus, bisa lancar. Nah, sejarah itu begitu. Kita perlu menengok ke belakang. Dari sana kita bisa paham itu agama. Di sini pentingnya seseorang itu memahami sejarah. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala akan kita jelaskan 4 kaidah ini ya, dan kita akan rinci apa-apa yang menjadi intisari di dalamnya, sekalipun kita tidak membaca keseluruhan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, karena ini sifatnya ringkasan atau penjelasan singkat ya, tentang 4 kaidah utama di dalam memahami tauhid dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, para hadirin jamaah peserta daurah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama dari 4 kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik, pahami benar-benar. Kaidah pertama, bahwa orang-orang musyrikin yang dulu diperangi oleh Nabi, orang-orang musyrikin yang dulu diperangi oleh Nabi, mereka mengakui dan menetapkan tauhid rububiyah. Mereka mengakui dan menetapkan tauhid rububiyah secara global. yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, penguasa, pengatur segala urusan, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya. Ini diyakini oleh orang-orang musyrikin di zaman dulu. Tapi ternyata hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini inti kaidah pertama. Coba ulangi apa tadi? Bahwa orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi, mereka mengakui dan menetapkan apa? Tauhid rububiyah secara global. Apa itu tauhid rububiyah? Allah pencipta, Allah pengatur urusan, Allah penguasa, Allah pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Mereka akui itu, mereka tetapkan itu. Tetapi ternyata semua itu tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Pahami kaidah ini. Ini kaidah pertama, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah ini apa dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 31. Dalilnya dalam Quran surat Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari atas langit dan dari bumi? Siapa? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ya, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Kemudian secara umum, wa may yudabbirul amr. Terus siapa yang mengatur urusan semesta alam ini? Siapa? Fasayaqulunallah. Lihat. Niscaya mereka orang musyrikin akan menjawab, Allah semua yang mengatur segala urusan, memberi rezeki, menguasai pendengaran dan penglihatan, menghidupkan dan mematikan, semuanya Allah. Jawabannya benar kan? Tapi kata Allah, faqul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa? Padahal jawabannya benar. Lah kenapa? Mereka menetapkan tauhid rububiyah,
Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur segala urusan, menghidupkan dan mematikan, tapi mereka tidak mampu beribadah hanya kepada Allah, yaitu menetapkan tauhid uluhiyah. Makanya pada daurah sebelumnya pernah kita jelaskan 3 macam tauhid, ya kan? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini ikhwani fiddin. Makanya ini ya, pembahasan di daurah akidah ini yang kita jalankan pada setiap bulan itu bersambung, ya, bersambung terus. Dan kami akan menjelaskan insyaallah pembahasan tauhid, ya, dari yang paling mendasar sampai pada perkara-perkara yang mendetail dari pembahasan tauhid. Ya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, di dalam ayat ini dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, terdapat pengakuan orang-orang musyrikin, ya, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, pengatur, penguasa yang ada di alam ini. Mereka tidak mengatakan bahwa yang menciptakan itu Lata atau Uzza atau Manat atau Hubal, yang merupakan sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin dulu. Mereka tidak katakan Lata yang mencipta, Uzza yang menguasai, Manat yang mengatur urusan. Mereka tidak berkata begitu. Tapi dengan tegas mereka katakan Allah. Dan ini banyak ya. Di antaranya juga di surat Luqman ayat 25. Allah tegaskan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah." Jika kalian tanya kepada mereka orang musyrikin, siapa pencipta langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah pencipta langit dan bumi. Orang musyrikin, mantap jawabannya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallah fa anna yufakun." Jika kalian tanya kepada mereka, siapa pencipta mereka? Niscaya mereka akan menjawab, Allah pencipta kami. Nah terus bagaimana bisa kalian dipalingkan? Jadi para jamaah sekalian, sebagaimana kalian, ya, orang-orang musyrikin itu mengakui hanya Allah pencipta satu-satunya, penguasa satu-satunya, pengatur alam semesta satu-satunya, maka harusnya kalian juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang musyrikin aneh. Mereka sudah menetapkan Allah pencipta, Allah pengatur, Allah penguasa, tapi kenapa mereka tidak beribadah hanya kepada Allah? Ini menjadi tanda tanya besar bagi mereka. Ya. Bahkan bukan hanya di situ ya. Orang musyrikin, Pak, di zaman Nabi mereka mampu beribadah hanya kepada Allah, mampu mereka menetapkan tauhid uluhiyah, tetapi hanya di situasi yang genting saja. Nah, baru mereka di saat itu beribadah hanya kepada Allah. Itu yang disebut di dalam ayat itu. Ya. Ketika mereka berada di lautan, kemudian dilamun ombak yang besar, dilamun ombak yang menggunung, apa yang terjadi? Da'awullah. Mereka berdoa kepada Allah, orang musyrikin ini, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan mereka itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin mampu mereka mentauhidkan Allah ketika di saat genting. Tapi ternyata apa? Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan sampai ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan lagi. Tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan lagi. Yang mereka seru bukan lagi Allah, tetapi Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain-lainnya dari sesembahan orang-orang musyrikin itu. Ya. Makanya kalau kita belajar sejarah, kita lihat ya, Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Sewaktu Nabi belum lahir, pada saat penyerangan tentara gajah yang dipimpin oleh siapa? Abraha. Ya kan? Dipimpin oleh Abraha. Orang-orang Arab Mekah ketika itu tidak bisa melawan pasukannya Abraha.
Maka Abdul Muthalib perintahkan kepada kaumnya untuk mengungsi semuanya. Jangan ada yang ada di kota Mekah, karena sebentar lagi pasukan Abraha datang dan dia akan menghancurkan ini Ka'bah. Maka akhirnya semua orang mengungsi. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib? Beliau maju, beliau berada di depan Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah. Bukan kepada Lata, bukan kepada Uzza, bukan kepada Manat. Padahal belum ada Islam ketika itu. Menunjukkan apa? Mereka juga bisa beribadah kepada Allah, tapi di saat genting. Bahkan Abu Jahal. Siapa itu Abu Jahal? Fir'aunnya umat ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, di perang Badar, ya, kita kisahkan dulu. Abu Jahal ini Pak berdoa kepada Allah. Coba, berdoa sama Allah. Apa doanya Abu Jahal? Dinukil oleh para ahli sejarah. Kata Abu Jahal, Allahumma ayyuna aqta' lirrahim wa ja'ana bima lam na'rif fa'ahinhumul ghadah. Ini doanya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ya Allah. Mengangkat tangan juga Abu Jahal, berdoa kepada Allah, ya Allah, siapa di antara kami yang lebih memutuskan silaturahim, aku atau Muhammad? Ya Allah, siapa yang datang kepada kami dengan membawa agama yang kami tidak kenal? Ini Muhammad ini membawa agama yang kami tidak kenal mereka. Tidak kenal itu agama. Ya Allah, fa'ahinhumul ghadah. Ya Allah, binasakanlah Muhammad besok. Ini Abu Jahal berdoa seperti ini. Tapi bersamaan dengan itu Nabi juga berdoa di perang Badar itu. Allahumma anjis wa'adak. Allahumma intahlik hadhil isabah falam tu'bad. Kata Nabi. Ya Allah, wujudkanlah janjimu kepadaku. Ya Allah, jika engkau binasakan ini pasukan Badar, niscaya engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi juga berdoa. Tapi siapa yang dikabulkan doanya? Ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjadi syahidnya di sini, lihat, Abu Jahal mampu berdoa kepada Allah di saat genting. Tapi di saat mereka lapang, kembali lagi mereka berdoa kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya jangan heran ketika orang-orang musyrikin di zaman Nabi, kalau mereka bersumpah, mereka juga mengatakan wallahi, demi Allah. Ini sering kalau kita bahas tentang sejarah itu kan, ya, sering orang-orang musyrikin mengatakan demi Allah. Ya. Bahkan ada orang musyrikin namanya Abdullah. Ya. Itu yang memprovokasi Abu Thalib supaya tidak masuk Islam. Nah, di situ kan ada Abu Jahal, dan yang kedua kata Nabi, Abdullah bin Abi Umayyah. Dia yang memprovokasi Abu Thalib di saat sakaratul maut tidak masuk Islam, dan dia berhasil tidak masuk Islam. Siapa? Abu Thalib. Tapi namanya siapa tadi? Abdullah. Siapa artinya Abdullah? Hamba Allah. Berarti orang musyrikin kenal enggak Allah? Kenal. Mereka tahu Allah itu. Ya. Ini para jamaah sekalian. Makanya orang-orang musyrikin di zaman Nabi, mereka itu meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah pencipta, Allah penguasa, Allah pengatur. Mereka tidak ragu dengan tauhid rububiyah. Secara umum mereka menetapkan hal tersebut. Tapi musyriknya mereka di mana? Musyriknya mereka beribadah kepada Allah, tapi kepada selain Allah juga iya. Mereka hanya menetapkan tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah mereka tidak mau tetapkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membantah para jamaah sekalian, ya. Ada sebagian orang mengatakan, "Lah kami sudah mengakui Allah penciptaku, Allah pengatur urusanku, Allah sebagai penguasaku. Nah, terus kenapa saya dimusyrik-musyrikkan?" Ya, enggak sama dengan orang-orang musyrikin. Ya. Padahal apa? Kalau sekedar itu keyakinanmu, itu pun diyakini oleh si Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu keyakinan mereka juga itu. Kalau hanya sekedar meyakini Allah pencipta, Allah penguasa. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita, sekedar meyakini tauhid rububiyah, meyakini Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta belum cukup untuk menetapkan kita ini sebagai muslim sampai dia mengakui tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah.
Ini yang tidak bisa ditetapkan oleh orang-orang musyrikin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan ini bukan hanya diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, tapi juga diungkapkan oleh para ulama selain beliau. Di sini kita nukilkan salah seorang ulama dari madhab Syafi'i, Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau Tajridut Tauhid. Imam Al-Maqrizi ini beliau ulama dari madhab Syafi'i. Kata Imam Al-Maqrizi, la raiba, tidak diragukan, anna tauhidar rububiyah lam yungkirhul musyrikun, bahwa tauhid rububiyah itu tidak diingkari oleh orang-orang musyrikin. Jadi Al-Maqrizi juga meyakini, menetapkan ada tauhid rububiyah, ya kan? Dan tauhid rububiyah itu tidak diingkari oleh orang-orang musyrikin, kata beliau. Bal aqarru bi annahu subhanahu wahdahu khaliquhum wa khaliqus samawati wal ard wal qa'imu bi masalihil alami kullih. Kata beliau, bahkan mereka mengakui dan menetapkan Allah semata yang mencipta mereka, mencipta langit dan bumi, yang menegakkan kemaslahatan bagi alam semesta ini. Kata Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, wa innama angkaru tauhidal uluhiyah, akan tetapi yang mereka ingkari orang-orang musyrikin adalah tauhid al-uluhiyah. Itu kata Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala, ulama dari kalangan Asy-Syafi'i. Jadi bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi saja yang menetapkan hal ini, tapi banyak para ulama rahimahumullah. Ini salah satunya, ulama dari madhab Asy-Syafi'i. Iya. Dan tentang permasalahan ini banyak disebut di dalam Al-Qur'an. Iya. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat 106. Allah menyatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka musyrik. Coba perhatikan ini ayat. Tidaklah kebanyakan mereka, maksudnya orang musyrikin ini, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman, orang musyrik, padahal kata para ulama, mereka beriman dengan tauhid rububiyah. Tidaklah mereka beriman kepada Allah illa wahum musyrikun, melainkan mereka masih saja berbuat syirik. Maksudnya syirik dalam apa ini? Syirik dalam uluhiyah. Mereka mengimani tauhid rububiyah tapi mengingkari tauhid al-uluhiyah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jelas bagi kita, sekedar tauhid rububiyah belum cukup ya untuk menyatakan seorang itu muslim. Tetapi harus tauhid uluhiyah yang dia yakini. Ya, sekalipun kita paham para jamaah sekalian bahwa tauhid rububiyah itu mengharuskan seseorang menetapkan tauhid uluhiyah. Ini kalau kau menetapkan Allah penciptamu, Allah penguasamu, Allah pengatur urusanmu, harusnya yang kau jadikan sebagai satu-satunya sesembahan adalah Allah. Makanya kata para ulama, tauhid rububiyah mustalzimun li tauhidi al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan orang menetapkan tauhid uluhiyah. Sedangkan orang yang meyakini tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya penetapan tauhid rububiyah. Makanya sering Allah Subhanahu wa taala menghujahi orang-orang musyrikin ketika mereka mampu menetapkan Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah menghidupkan dan mematikan. Lah kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah? Ini para jamaah sekalian. Orang-orang musyrikin menolak, ya kan, la ilaha illallah. Karena inti dari la ilaha illallah itu bukan sekedar tidak ada pencipta selain Allah, bukan tidak ada pengatur selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah. Bukan itu maknanya. Tetapi la ilaha illallah maknanya merujuk kepada tauhid uluhiyah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini tauhid apa ini? Tauhid uluhiyah. Makanya mereka ingkari itu. Kata ulama, andaikan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah. Kalau cuman itu artinya, orang-orang musyrikin sepakat. Tapi karena bukan itu maknanya yang mereka pahami, apa kata mereka? Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, innahum kanu
Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Kata orang-orang musyrikin, ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, mereka tidak mau. Lantas mereka mengatakan, apakah kami harus tinggalkan sesembahan kami karena si penyair gila ini? Padahal yang disuruh mengucapin apa? La ilaha illallah. Tapi mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah itu harus meninggalkan sesembahan mereka. Makanya mereka tidak mau. Di ayat yang lain mereka katakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadala syai'un ujab. Apakah si Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Ini perkara aneh bin ajaib, kata orang-orang musyrik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, tauhid rububiyah bukanlah pemisah antara mukmin dengan musyrik. Karena mukmin dan musyrik sama-sama menetapkan tauhid rububiyah. Yang menjadi pemisah mana mukmin, mana musyrik adalah apa? Dalam tauhid al-uluhiyah. Dalam tauhid al-uluhiyah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ingat, para nabi dan para rasul, misi terbesar mereka bukan untuk menyerukan Allah pencipta, Allah pengatur urusan, bukan itu. Tetapi misi terbesar mereka untuk menetapkan Allah satu-satunya yang disembah. Ayat yang tadi kita bacakan, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Misi utama mereka menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini baru kaidah pertama yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini, dan insyaallah ba'dal isya langsung kita akan bacakan kaidah kedua, kaidah ketiga, dan kaidah keempat. Ini juga tidak kalah pentingnya dari kaidah pertama tadi, ya, hal-hal yang dengannya kita akan semakin paham betul apa itu tauhid. Insyaallah taala ba'dal isya akan kita terangkan ya secara global kaidah-kaidah tersebut biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.